Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radisa Ramadini dengan NIM 19250040. Saya berasal dari program studi Sistem Informasi dan Fakultas Teknik Informatika yang berasal dari kampus Cibitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat analisa dengan menggunakan teknik exploratory data analysis. Saya membuat proyek ini untuk memenuhi ujian akhir saya di mata kuliah Algoritma Data Science. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses data preparation dan analisis data eksplorasi menggunakan dataset Formula 1 Winners pada 1950 sampai dengan 2025. Dataset ini berisi informasi mengenai tanggal balapan, benua, Grand Prix, sirkuit, pembalap pemenang, tim, waktu, jumlah lap, dan tahun. Pada tahap pertama, saya melakukan data preparation pada panel 5 di sini. Kemudian hasilnya digunakan sebagai dasar untuk analisis data eksplorasi di panel 6. Nah, pertama saya mengimpor library pandas, kemudian membaca dataset Formula 1 menggunakan fungsi read.csv di sini. Ini saya udah ada datanya sebelumnya, data winners F1 di sini. Lengkap. Nah, setelah datasetnya berhasil dimuat, saya melihat beberapa data pertama menggunakan hit untuk memastikan dataset berhasil dibaca dan melihat struktur awal datanya. Selanjutnya, saya melakukan pemeriksaan struktur dataset menggunakan info di sini. Nah, dataset ini itu memiliki 1142 baris dan 9 kolom. Variabelnya terdiri dari date, continent, Grand Prix, circuit, winner name, team, time, laps, and year. Dari tipe datanya terdapat variabel numerik seperti laps dan year. Sedangkan sebagian besar variabel lainnya berupa kategorikal atau objek. Berikutnya saya melakukan pengecekan kualitas data. Nah, dari pemeriksaan duplikat ini tidak ditemukan data duplikat. Kemudian saya melakukan pengecekan missing value, hasilnya menunjukkan nilai seluruh kolom memiliki nilai missing sebanyak 0 ya. Ini artinya dataset yang digunakan sudah cukup lengkap dari sisi missing value dan duplikasi. Nih, ini 0 semua. Nah, pada tahap berikutnya, itu dilakukan proses pembersihan data. Kolom time dihapus dari dataset yang akan digunakan pada tahap berikutnya. Setelah itu, saya membuat variabel total wins di sini. Nih, berdasarkan frekuensi kemunculan nama pembalap pemenang. Tujuannya adalah mengetahui berapa kali seorang pembalap tercatat sebagai pemenang dalam dataset. Ini di winner names, total wins, data winner name. Nah, selanjutnya dilakukan transformasi nama pembalap dengan memisahkan nama menjadi first name dan last name. Saya juga melakukan standarisasi penulisan nama pembalap dan nama tim menggunakan fungsi title, sehingga format penulisannya menjadi lebih konsisten. Nah, tahap terakhir pada data preparation adalah memastikan variabel numerik memiliki data yang sesuai. Nah, di sini variabel year and laps dikonversi menjadi numerik di sini. Dan kemudian integer. Nah, data kosong juga diperiksa kembali setelah proses konversi. Dengan demikian, data menjadi lebih siap untuk digunakan pada tahap analisis data eksplorasi. Nah, setelah tahap data preparation selesai, saya melanjutkan ke tahap analisis data eksplorasi atau AD pada panel 6. Nah, tujuan AD adalah memahami karakteristik dataset
menemukan pola, melihat distribusi data, serta memperoleh insight dari data kemenangan di Formula 1. Ini sudah saya rancang sebelumnya untuk data dan untuk kode-kodenya. Nah, pada tahap awal pengerjaan panel 6, saya mengalami kendala saat menjalankan analisis di awal. Nah, error yang muncul nih di tim cons, dev, tim value cons di sini. Nah, penyebabnya adalah objek data frame dengan nama df tuh belum dibuat atau belum dijalankan pada kernel notebook yang sedang aktif. Jadi masalahnya ini bukan pada fungsi value cons, tetapi karena Python belum mengenali variabel df nih. Di sini name errornya name df is not defined. Nah, untuk mengatasinya, saya memastikan terlebih dahulu dataset itu dibaca ke dalam data frame bernama df. Setelah data frame berhasil dibuat, analisis dapat dijalankan kembali. Ini saya ya. Nah, ini sudah berhasil ya, di sini keluar top 10 tim dengan kemenangan terbanyak. Ini df-nya sudah terbaca di sini. Setelah dataset berhasil dimuat, di sini hasil pemeriksaannya. Nah, ini menunjukkan terdapat 1142 kata dan 9 variabel. Ini tidak terdapat missing value dan tidak terdapat data duplikat ya, ini data duplikat 0. Dataset ini mencakup periode tahun 1950 sampai 2025. Selanjutnya, saya melakukan eksplorasi berdasarkan jumlah kemenangan pembalap. Nah, ini top 10 pembalap dengan kemenangan terbanyak. Hasilnya menunjukkan Lewis Hamilton berada pada posisi pertama dengan 105 kemenangan, kemudian Michael Schumacher dengan 91 kemenangan, dan Max Verstappen ini di 65 kemenangan. Nah, hal ini memberikan gambaran mengenai pembalap yang paling sering muncul sebagai pemenang dalam dataset. Nah, selanjutnya yaitu saya menganalisis berdasarkan tim ya di sini. Nah, grafik ini menunjukkan tim dengan jumlah kemenangan atau kemunculan kemenangan terbanyak dalam dataset di sini. Visualisasi ini itu membantu melihat dominasi tim dalam sejarah Formula 1 berdasarkan data yang digunakan. Selanjutnya ada tren balapan per tahun. Berikutnya saya melihat perkembangan jumlah balapan berdasarkan tahun di sini. Nah, grafik ini tuh membantu melihat bagaimana jumlah balapan per tahun berubah sepanjang periode 1950 sampai dengan 2025. Dari sini kita dapat melihat pola perubahan jumlah event Formula 1 dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya melakukan eksplorasi berdasarkan benua nih di sini. Visualisasi 4. Nah, dari visualisasi ini dapat dilihat distribusi balapan Formula 1 berdasarkan lokasi benua. Nah, ini berdasarkan output dataset, Eropa merupakan kategori yang paling banyak muncul, yaitu 686 ya, ini dari 1142 data. Selanjutnya ada Grand Prix. Nah, kemudian saya mengeksplorasi Grand Prix yang sering muncul pada dataset. Nah, analisis ini digunakan untuk melihat event atau negara penyelenggara yang paling sering muncul dalam data kemenangan di Formula 1. Ini selanjutnya ada analisis outlier jumlah lap. Nah, ini saya menggunakan analisis outlier ini terhadap jumlah lap menggunakan box plot. Nah, berdasarkan statistik deskriptif, rata-rata jumlah lap itu sekitar 64,62 lap ya di sini. Mediannya 64 lap dengan nilai minimum 1 dan maksimumnya 200. Nah, box plot ini digunakan untuk melihat apakah terdapat nilai yang jauh dari distribusi umum. Nih, ini ada grafiknya di sini. Selanjutnya kita ke tahap korelasi variabel numerik.
Nah, terakhir saya melakukan eksplorasi korelasi terhadap variabel numerik, yaitu tahun dan jumlah lab. Korelasi digunakan untuk melihat hubungan linier antara variabel numerik tersebut. Nah, hasil korelasinya harus diinterpretasikan secara hati-hati karena korelasi tidak berarti hubungan sebab akibat. Nah, ini saya bacakan kesimpulan dari analisis data eksplorasi yang saya lakukan. Nah, berdasarkan keseluruhan proses, ini dataset Formula 1 Winner 1950 sampai 2025 ini terdiri dari 1142 data dan 9 variabel. Nah, setelah dilakukan data preparation, dataset tidak memiliki missing value sama sekali dan tidak memiliki data duplikat. Nah, dari hasil eksplorasi, Lewis Hamilton menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam dataset, yaitu dia memiliki 105 kemenangan. Analisis juga menunjukkan distribusi balapan berdasarkan tim, benua, Grand Prix, serta karakteristiknya. Di sini nih, tim Ferrari dengan 249 kemenangan, benua dengan jumlah balapan terbanyak, Europe dengan 686 balapan. Ada Grand Prix juga yang paling sering muncul dalam dataset adalah Italia dengan 82 balapan. Nah, dengan demikian, analisis data eksplorasi ini memberikan gambaran mengenai pola kemenangan dan karakteristik balapan Formula 1 selama periode 1950 sampai 2025. Demikian demonstrasi data preparation dan analisis data eksplorasi pada dataset Formula 1 Winners 1950 sampai 2025. Mohon maaf apabila selama saya mendemonstrasikan masih terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.